Shalom. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin kita 5 menit lagi worship karena ada pesan Tuhan khusus pagi hari ini. Kita mau menyanyi lagu I Surrender. I surrender. I surrender. Bisa nggak? Kalau nggak yang lain. Yang lain yang Buyung menguasainya. Lagu penyembahan. Saya melihat ini satu altar besar. Putih. Tapi kok sedikit orang yang ada di atas itu. Ada orang-orang yang tertelungkup. Tapi mesbahnya begitu besar. Saya katakan, Tuhan, apa maksudnya? Banyak orang aktivitas rohani, tapi nggak sacrifice. Yang Tuhan mau, bukan hanya jemaat ini aja. Saya kalau berbicara kepada general, gereja-gereja, umat Tuhan. Tuhan mau kita total surrender. Serahkan hidupmu di atas mesbah. Dan Tuhan ada satu kata, rededikasi. Including me. Kita udah jadi Kristen puluhan tahun. Tuhan mau kita ke back to zero, big zero again. Bahwa hidup kita bukan milik kita. Di awal tahun yang baru, yang saya katakan ini dekade baru. Banyak bahan khotbah yang saya ingin sampaikan, tapi ketika Tuhan bersuara itu lebih penting. Total surrender. Kalau kita struggle dengan pergumulan kita, kita berdarah-darah melewati lembah corona yang masih panjang ini, mungkin COVID-20 is coming soon. Apakah kita mau struggle how to survive? Banyak di antara kita yang merasa lelah. Yuk ke gerejanya cari jalan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau pagi hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau masih takut, masih cemas, you own yourself. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, no fear. Apakah saya seorang hamba Tuhan gak takut ngelihat kerumunan kayak begini? Tapi kasih itu mengalahkan semua takut. Amin. Nyanyikan lagu ini sambil semua mengangkat tangan dua-duanya. Angkat tanganmu dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan, I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Katakan sekali lagi. I surrender.
Mari kita taruh kedua belah telapak tangan kita di dada kita. Rasakan denyut jantung kita. Berapa harga denyut itu? Berapa harga paru-paru kita tanpa ventilator? Yang Tuhan mau pagi hari ini, celebrate the goodness of God. Rayakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hidup itu adalah anugerah. Bukan ngurusin masalah. Kita ada, kita hidup karena satu purpose, satu tujuan. Apakah kita sudah total surrender? Whatever will be lah, gitu kan orang Singapura tuh. Apapun yang terjadi dalam hidupku, silakan kue sera-sera, karena hidupku milik Tuhan. 2023 akan terjadi satu kesukaran besar. Tuhan mau setiap kita mulai sekarang manage yourself. This is the day. Ini tahun dan bulan-bulan untuk menabur hebat-hebatan di masa krisis. Dan mulai save 1/5 itu. Seperti Yusuf. Dan setiap kalian akan menjadi penabur-penabur yang hebat di akhir zaman. Yang akan menuai jiwa. Gedung ini gak akan cukup. Saya katakan Anda beli sekomplek ini pun gak akan cukup. Benar-benar kalian akan jadi penjala-penjala manusia yang hebat, yang super di akhir zaman ini. Siapa yang percaya yang mau menerima impartasi ini tata kelola, yaitu suku seperti Sebulon. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, terima pengurapan ini. Oh rapat sekeda papa. Rapat sekeda. Oh rapat sekeda. Yes, penuh dengan Roh Kudus. Oh rapat. Yes. Oh penuh dalam nama Yesus. Oh ada urapan yang spesial. Jubah mantel yang baru sedang digunakan. Oh rapat. Oh rapat. Katakan sekali lagi. I surrender. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai kemenangan bagi Dia. Sorakan haleluya. Yes. Banyak di antara Anda, bukan banyak di antara, hampir semua pakai masker, bukan berarti Anda dibungkam. Yuk deklarasikan kemenangan, sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Amin. Katakan, hei setan, tidak lagi tempat bagi engkau. Oh, rapat canda para rapat. Berbicara Tuhan dalam nama Yesus, katakan amin, amin. Silahkan duduk. Nggak capek kan ya?
Nggak capek? Nah, pagi hari ini saya mau berbicara dengan satu topik, accelerate now. Oke, sekarang serba now, gitu kan? Ya, jadi nanti yang kedua mengenai the great reset now. Bagaimana kita sedang ada di dalam satu fog war, yaitu medan pertempuran yang foggy, berkabut. Jadi kita harus menerima satu pengurapan sensitif mengetahui keadaan apa yang terjadi saat ini dan apa yang Tuhan mau. Jangan kita setback. Reset itu bukan setback, tapi mereset mind kita, strategi kita, ya, action plan kita. Dan nanti terakhir di kebaktian yang ketiga saya mau berbicara, wow, Tuhan akan unlock, suatu unlock itu membuka keadaan zaman. Jadi kita mau menganalisa apa sih punya pekerjaan setan, tapi jangan terlalu jauh memapping setan. Kita harus punya counternya apa hikmat Tuhan untuk kita lakukan secara efektif. Dan saya yakin di balik semua peristiwa settingan setan, antikris apapun, kita lebih dari pemenang. Siapa yang lebih dari pemenang? Katakan amin. Nah, accelerate today. Oke. Di dalam bagi saya nih, puji Tuhan, terima kasih Pak Victor, teman-teman semua. You are really like family, padahal perkenalan baru, tapi rasanya udah dekat sekali dan bagi saya ini khotbah pertama di tahun ini. Dan saya sebut nggak tahun, ini dekade 10 tahun. Kenapa? Saya akan terangkan karena semua settingannya 10 tahun sampai 2030 ya. Jadi ini paket, demikian juga Millennium Goal atau whatever ya, World Economic Forum itu mulai dari 2021 sampai 2030 settingannya. Nah, saya bersyukur ada di tempat ini, saya pernah berapa tahun yang lalu waktu itu ada panggung di Simpang 5. Bagaimana kita berdoa di Simpang 5 Kota Semarang berapa tahun yang lalu, saya lupa lah 4, 5, 6, 7 tahun yang lalu. Dan saya di panggung saya katakan Indonesia, Semarang, saya katakan Semarang itu akan menjadi benar-benar berkat buat bangsa-bangsa. Dan saya yakin peneguhannya ada di tempat ini saat ini, Semarang akan bangkit menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Kalau dulu, saya masih ingat waktu itu panggung di sana mau cari kulineran susah, sekarang kulineran ada di mana-mana. Dulu orang Semarang katanya gemarnya cuma makan di rumah aja, sekarang makannya di kafe. Nah, ada akselerasi dan saya katakan ke depan akselerasi ini like a flash, seperti kilat. Jadi nggak bisa diukur ya, itu kecepatan suara. Nah, bagaimana untuk menghadapi tahun ke depan ketika saya ditanya oleh teman-teman, Pak, kapan COVID berakhir? Emang COVID berakhir langsung selesai? Kalau kehidupan dikatakan new normal itu berarti kita udah nggak bisa back to normal again. Udah nggak mungkin. Ada satu yang saya kehilangan bisa ini membuat satu budaya yang berubah itu di rumah saya. Saya ini punya warisan dari opah istri saya. Dia meninggal umur 102. Dan dia umur 95 juga masih naik sepeda. Dari Bandung itu dari Taman Kopo Bandung Selatan sampai ke Dago. Dan dia selalu memberikan warisan begini. Jangan lupa ya, opa cuman minta satu. Saya cucu mantu kesayangan. Dia ngomong begini, setiap malam Natal, malam tahun baru cuma 2 kali aja opa pengen jam 12 malam ngumpul bareng. Itu aja. Opa nggak pengen kado, nggak pengen apa, nggak pengen. Jadi itu nancep di saya dan malam Natal, malam tahun baru selalu buat saya nggak ada preaching, no preaching, nothing, nggak ada, kumpul. Ya, meskipun itu adalah the highest value, ya, untuk bisa lihat show atau whatever. Nah, jadi kumpul berdoa. Biasanya kita berdoa sampai nangis dan lalu kita katakan, maaf ya kalau papa salah. Maaf ya kalau aku suamimu salah.
gitu. Di situ di reset lah gitu. 2 kali itu. Dan setelah itu sun-sunan. Merry Christmas, Happy New Year itu jam 12.01 biasanya. Tahun ini nggak ada tuh sun-sunan. Karena pakai masker semua. Dan semua jaga jarak. Kok jadi itu gara-gara masker sehingga kita membuat ada namanya social distancing, jadi spiritual distancing juga tuh. Saya pikir kok kenapa jadi begini ya? Ya. Jadi membuat kita alone gitu. Wow, kata saya kita mesti kembali lagi kepada fellowship keluarga yang sebenarnya. Dan gereja ke depan harus gereja kekeluargaan. Gak bisa model organisasi-organisasian lagi. Tuhan bisa lockdown pulpit nih, mimbar. Bukan, itu sebetulnya Tuhan mau bicara sesuatu. Nah, jadi menghadapi ke depan, apakah it will end soon? No, I don't think so. Pengharapan kita bukan dari dunia. Dunia menuju kepada kesudahannya. Tetapi kita punya kerajaan, bukan kerajaan dunia. Semua kerajaan akan digoncangkan. Pemerintah akan digoncangkan. Organisasi apalagi digoncangin. Langit digoncangin. Cuaca buruk, pesawat jatuh. Darat digoncangin, gempa bumi. 2019 itu 12.854 kali gempa bumi yang terekam. Oh, itu kemuncaknya 10 kali lipat 2019 yang lalu, coba bayangin. Bukan 2020. Laut, darat, langit, bumi akan digoncangkan. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah. Dunia boleh bangkrut, kerajaan Allah gak pernah bangkrut. Amin. Kerajaan Allah nggak pernah krisis. Banyak orang diberikan kunci-kunci kerajaan Allah tapi nggak tahu mau makainya. Nah, dekade 10 tahun ke depan adalah dekade kerajaan. Mesti we have to rethinking about Christianity. Are we living and berperilaku, value, culture, kebudayaan seperti kerajaan Allah enggak? Nanti sore. Nah, nanti pagi ini kita mau berbicara mengenai accelerate itu, bagaimana mengaccelerate. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Tahu nggak dalam masa COVID ini, saya seringkali mengangkat perjamuan di rumah saya dengan istri. Kalau siapapun yang di rumah saya, ayo, ngangkat perjamuan. Dan saya selalu declare, bukankah engkau berkata, I'm with you? Aku ada di dalammu. Kalau kamu ada di dalam aku di dalammu. Convergence, menyatu. Daging gak bisa menyatu dengan Tuhan. I'm with you. Kalau dalam worship seperti ini, wow, saya ngerasa hadirat Tuhan luar biasa. I will dwell among you. Aku akan bersemayam di tengah-tengahmu. Dan dialah Alfa Omega, dahulu dan sekarang dan selamanya. Gak usah pusing mikirin vaksin, mikirin COVID. Dia tahu endingnya harus gimana. Dia tahu ending of the world itu harus bagaimana. Dia maha tahu. Dan apa janji Tuhan di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau. Oh. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh vaksin.
Tidak ditentukan oleh recovery, stimulus. Tapi damai sejahtera itu in, out, in, dari dalam keluar. Saya khotbah kayak gampang ya, kayak teori gitu. Padahal pergumulan kita disebutnya hebat. Jangan dipikir saya nggak ada pergumulan. Banyak. Kalau orang nggak ada pergumulan cepat mati. Benar, cepat mati. Jadi kita nih harus fight yourself dengan pergumulanmu. Karena urusan kita bukan hanya mengatasi pergumulan. Kita harus jadi the champion. Amin. Nah, lagi Desember yang lalu, dalam masa lockdown ini, anak saya pindah ke Purwokerto. Oke, lagi masa Covid ini pindah-pindah. Kalau memang Tuhan suruh pindah-pindah. Tapi masa lockdown enggak, kita enggak pernah di lockdown. You cuman laksanakan 3M, sekarang 5M katanya, menjauhi perkumpulan, apalagi segala macam, tambah lagi gitu. Pokoknya you safe di dalam perlindungan Tuhan. Jadi saya nganter mereka ke Purwokerto, setelah itu, saya mau kemana nih sendiri? Sendirian saya pergi ke Pegunungan Dieng. Saya nyetir sendiri. Dari Purwokerto, pakai Google Map. Udah tenang. Terus di Banjarnegara atau apa, saya kan bukan orang Jateng nih. Dari Banjarnegara dikasih jalan. Cuman 37 kilo, deket 37 kilo. Ke Pegunungan Dieng. Tapi saya lihat jamnya 2 jam setengah. Kalau gua nyetir nih setengah jam cukup nih. Kenapa jadi 2 jam setengah? Ternyata saya dibawa ke hutan-hutan. Itu tuh jalan kecil sekali. Kulak-kelok. Nanjak sekali. Terjal nanti lembah. Kulak-kelok lagi. Saya nyetir gak pernah pusing. Kalau dikendarai orang saya suka pusing. Ini nyetir sendiri saya pengen muntah. Jadi saya berhenti, ada penduduk. Mas, Mbak, Bu, ini tuh ke Dieng, terus saja. Terus saja. Gua tahu gini pengen kembali nggak mungkin, itu saya di hutan salak dan sebagainya gitu. Signal nggak ada mendadak. Udah tinggal tunggu petunjuk. Karena saya seringkali trauma, saya pernah mengendari ke Pulau Nias 5 hari 5 malam. Dari kota Bandung ke Pulau Nias. Tahu nggak, karena di hutan nggak ada petunjuk, nggak ada polisi. Jadi saya ini senangnya jalan lurus. Udah lempeng pasti bener. Ternyata waktu itu di Palembang, di Muara Bungo apa lempeng. Terus gak ketemu apa-apa, saya pikir bener. Ada pos polisi, bener kan ini ke Sibolga? Iya ke Sibolga, Anda balik lagi ke Jakarta. Saya udah tersesat berapa kilo? 138 kilo. Kata saya nggak ada shortcut kembali lagi ke titik nol. Nggak ada, balik lagi. Ya ampun itu boring banget tuh. 138 kilo saya balik lagi. Nah jadi saya trauma di situ. Nah ketika saya ke Dieng, ya udah saya sampai makan di warung penduduk. Makan, ngobrol di situ. Mau balik gimana? Mau terusin tuh bahaya. Naik motor. Maaf aja naik motor kayak gak pernah. Kalau tahu nggak kalau babi keluar kandang, zet gitu aja nggak pernah lihat kanan kiri gitu kan. Waduh ini berbahaya sekali. Kelok ada pohon-pohon terjal gitu kan. Jadi saya mesti hati, waduh ada motor lagi. Akhirnya saya sampai di Pegunungan Dieng. Itu 2093 meter di atas permukaan laut. Kita yang punya Tuhan Yesus, raja di atas segala raja, kok gak bisa ngubahin kebudayaan? Karena kita budayanya salah. Bawa budaya barat ke sini. Jadi namanya crash culture. Karena kita pikir Kristen harus gitu.
ke depan akan Tuhan berikan pengertian-pengertian mengenai the culture of the kingdom of God. Enggak cara ministry kita yang selama ini. Apakah you alone gak bisa mengubahkan satu kota? Satu bangsa? Aku mencari seseorang di tengah-tengahmu. Orang yang memberikan tembok dan memperkan negeri. Supaya jangan kau musnahkan negeri itu. Somebody is very important di hadapan Tuhan. Di Indonesia gak kurang doa. Banyak doa dan saya adalah penggeraknya. Kalau saya nih, saya ciptakan panggung buat banyak hamba Tuhan dan saya gak pernah ada di panggung itu. I can book stadium over stadium, ratusan stadion saya bisa book. Gerakan doa di mana di dunia yang paling kuat? Here di Indonesia. Tetapi what happened today? We gonna change our style. Bukankah kita adalah ambasador kerajaan Allah? Tuhan kata, I give the keys of the kingdom of God. Bukan kunci satu loh, kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Bukan sekedar kunci blessing untukku terus. Dompetku jadi penuh terus. Bukan itu. Supaya orang kelaparan kita tetap makan. Bukan itu. The kingdom of God is about the truth. Are we living in the truth? God is shaking the church today. Supaya nyata kerajaan Allah. Berita kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah ada di antaramu. Ketika saya naik ke pegunungan Dieng, I was alone. Aku merasa takut dan pengen kembali. Nanya ke penduduk, bener nih ke Dieng, terus saja. Keep fokus. Bukankah dia ada di depan, tadi nyanyi ada di belakang, ada di samping kiri, ada di samping kanan. Teori gampang, ngomong gampang nih. Dan di sana Tuhan bicara mengenai gunung kudusnya Tuhan. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya dan tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Di situ saya mulai, kok saya ini nggak pleng kayak pendoa-pendoa lain. Saya ini kan banyak pendoa saya ini itu. Kalau pendoa saya melihat Tuhan. Itu ada malaikat besar itu. Kalau saya ini orangnya susah gitu. Nggak kelihatan Tuhan sama saya tuh. Tapi herannya kita percaya tuh virus tapi nggak percaya Tuhan. Makanya kita kan pakai masker semua. Percaya nggak Tuhan ada? Hah? Percaya nggak Tuhan kita ada? Kita pakai ini karena mematuhi juga mau save our life and save the others. Itu bagus. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini. Itu semua mengenai pergumulan sendiri. The kingdom of God nggak begitu. Semua warga negara diprotek. We are the ambassador of the kingdom of God. Jadi kalau ambasador itu, kalau kita rakyat biasa nih kecelakaan, kalau ambasador kecelakaan, negaranya akan mulai ngeprotek. Di rumah sakit mana? Kalau kecelakaan. Di bagaimana? Kalau ada yang mukul, nih ada orang mukul saya, ya udahlah si Daniel Panji dipukul. Tapi kalau saya ambasador dipukul, presidennya harus minta maaf. You are all protected. Nggak ada yang amin nih. Kita di-protect, di-assurance sebagai the kingdom, ambassador of the kingdom of God. Dan kalau
Ambasador itu kata-katanya nggak sembarangan. Apa yang dia ucapkan itu namanya petisi. Luar biasa. Luar biasa. Di dalam Yeremia 1, yuk kita buka. Yeremia 1 ayat 9 dan 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Oh my God, gede amat. Atas kerajaan-kerajaan. Untuk mencabut. Saya melihat begitu banyak tempat pariwisata diklaim itu sebagai tempat dewa, tempat dewi, tempat setan lah, penguasa, ratu pantai selatan dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak ada yang mencabut. Kita menghindar. Mencabut, merobohkan untuk membinasakan dan meruntuhkan, tapi juga untuk mereplan and rebuild. Nggak sekedar dicabut tapi harus dibangun kembali. Nah, jadi saya di situ belajar, oh Tuhan. Jadi sebetulnya Tuhan mau bicara apa nih sampai begini gitu kan. Sampai saya mau muntah-muntah begini kan. Aku akan berikan kamu pengetahuan mengenai kunci kerajaan sorga. Karena ke depan itu is going to be all saints movement. Gerakan orang-orang kudusnya. Anda semua akan jadi gatekeeper di wilayahnya masing-masing. Anda jadi guru, jangan sekedar jadi guru, di hire dan punya gaji dan sebagainya. No, you are the gatekeeper of education. Pendidikan, dunia pendidikan. Anda di marketplace bukan berarti Anda second class citizen. No, you are the gatekeeper. Berapa orang yang Anda hidupi, berapa pegawai yang Anda bisa hire. Pelayanan bukan hanya di mimbar aja, bukan. Jadi menanjak berbahaya, keep fokus. Di sana ada gunung kudus Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Kita harus menjaga pikiran, keep fokus kepada Dia, jaga mulut dan jaga hati kata Tuhan. Kenapa Tuhan? A place of worship. Jadi coba kita lihat klip sebentar ya. Bahwa kita sedang ada di namanya the great shift. Jadi ketika Tuhan bicara seringkali, waduh, kaget. Kayak kita, saya ini merasa sok pinter gitu. Udah tahu, ayatnya udah tahu. Enggak loh kalau Tuhan bicara tuh sampai goncang kita nih. Dan mungkin kayak anak kecil, saya ini dipukul pantatnya nih. Supaya sadar gitu. Nah tolong ini ya, the great shift today. Ini akan menjadi akselerasi kalau kita tahu shiftingnya. Dan shifting itu bahaya kalau kita nggak ngerti. Sama seperti saya nyetir sendiri, aduh. Itu 2093 meter ketinggian di atas permukaan laut. Saya pergi ke Nepal waktu itu Himalaya 6.000 sekian. Dinginnya tak ampun, itu lebih bahaya lagi. Mount Everest itu kan gunung yang tertinggi di dunia. Tapi we have to be very careful di sana. Jadi bukan karena Allah Immanuel menyertai kita dan kita hanya diam. Keep moving. Keep moving. Nah terus next. Kita ini ada 3 zona waktu. Di 3 zona waktu ini kita akan berdiri di tengah-tengahnya. Tolong next. Next slide. Oh bukan, slide yang tadi teruskan, bisa. Nah, kita masa kini sekarang nih, ya, minggu kedua 2021 dari sini. Jadi hidup kita selalu ada in the past. Kamu nggak tahu siapa saya? Kadang orang yang gitu dia nggak tahu siapa dia juga gitu.
in the past. Dan ini bisa membayangin, ini bisa jadi trauma, ini juga bisa jadi kesombongan. Terus the future, itu masa depan. Ini akan merupakan satu perubahan dari masa lalu ke sekarang, tapi ini akan jadi gangguan. Karena apa? Secara teknologi itu namanya acceleration of technology. Itu 5G itu harusnya 2023 start, tapi sekarang akan dipercepat. Karena akan era cashless society juga akan dipercepat. Jadi ini kedatangan Tuhan akan semakin cepat. Nah, so we are living here. Kita ada di dalam satu set begini nih, dua kurva seperti begini. Next slide. Terus, nah, jadi bagaimana kita mempersatukan ini kita ke sana. Nanti kebaktian yang kedua saya akan ini loh, kupas bagaimana planning mereka tomorrow is today. Ngeri banget kalau kita nggak ngerti. Tuhan katakan jangan sampai kita bodoh. Kita ini harus lebih pinter. Kalau kita dunia bisa ciptakan vaksin, apa DNA, mRNA dan sebagainya sampai kita telusuri. Apa Anda nggak yakin darah Kristus juga bisa memperbaiki sel yang rusak? Memberikan hikmat kepada kita. Percaya nggak? Saya ini harusnya sejak bayi udah mati. Karena saya punya gagal jantung. Mama saya ngomong, Daniel ingat ya kamu jantungnya nggak normal. Ya ilah itu terngiang-ngiang terus ke saya. Kapan gua mati, kapan gua mati. Saya mau mati berkali-kali. Saya pernah geger otak 2 kali karena saya pembalap motor. Dan saya nggak boleh capek kayak begini, capek begini saya pingsan langsung digotong. 3 hari saya diem kalau nggak muntah. Tapi look at me today. Saya selalu diberikan kesempatan demi kesempatan. Apa kata dunia belum tentu benar. Karena yang paling benar adalah hidupku untuk Tuhan. Dan Tuhan ada di dalamku. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi dalam 6 kualitas sigma proses perbaikan berkelanjutan. Keunggulan operasional. Jadi kita harus unggul. Nah ini akan jadi budaya digital. Sekarang berapa Anda yang nonton saya di rumah? Dulu tabu kita lihat live streaming. Ketika 100 tahun yang lalu ada telepon, dianggapnya itu sesat karena juga social distancing. Mestinya face to face. Nah, ini ada distorsi sedemikian. Dan generasi ke depan itu ngeri sekali. Itu ada namanya immortality. Nanti singularity nih 10 tahun ini, nanti 2030 sampai 2045 ada namanya immortality. Apa itu immortality? Keabadian. Aduh apa itu keabadian? Anda tinggal tes aja tubuh Anda, jantungnya rusak. Nanti pakai nanobots. Sel-sel jantung Anda diperbaiki jadi bagus kembali. Back to original. Tapi itu KW. Saya katakan Tuhan selalu memberikan original kepada kita. Amin. Apapun kondisi Anda, Tuhan bisa perbaiki sempurna adanya. Nah, jadi ini banyak inovasi-inovasi yang mengganggu. Karena kalau orang yang profetik katakan kita ini ada di spiritual warfare terhebat. Karena cyber war. Dan itu gelombang itu kan bisa memanipulasi. Jadi aura Anda, aura positif atau negatif. Itu ditentukan oleh Anda sendiri. Makanya di dalam doa saya seringkali melarang orang mengupload. Kalau saya lagi doa nggak mau. Kenapa sekarang kalau doa harus di depan Facebook? Hah? Kenapa harus menunjukin orang bahwa kita lagi worship? Itu mesti di hiding place. Tuhan kata, hendaklah kau bersembunyi, tutuplah bilikmu. Kenapa? Karena ada hubungan kita. Kenapa Elia di Horeb itu dia lonely, dikatakan alone. Horeb itu alone, kesendirian. Dia connected dengan Tuhan. Karena kalau enggak, coba dek sini. Ini aja contoh yang sangat simple. Ada tangannya begini, tangannya gini. Yang kuat dia tahan. Tuhan Yesus baik. Katakan, yang keras. Yang keras ke sana. Yesus baik. Memang kuat ya. Terus katakan COVID.
Yang keras. Yang keras, tahan. Covid. Katakan Tuhan Yesus baik. Lidahmu menentukan hidup dan mati. Nah, pegangin terus HP. Terus, HP-mu mana? You juga kan megang terus tadi. Sini. Tangannya lagi. Yang kuat. Sekarang yuk HP. Tempelin aja. Yang kuat. Enggak usah merenyeng, tenang aja. Kantongin terus. 80% air di dalam tubuh kita. Anda baca Bible juga melalui ini, bukan salah. Saya kenapa selalu pakai yang original juga. Beda, itu ada hipno, elektromagnetik. Oke, thank you. Suruh anak-anak game terus. Gamer, sulit baca firman. Otaknya terus diseret ke black hole namanya. Lubang jurang maut. Lama-lama rebellion. Ambil HP-nya kalau nggak dilemparin tuh. Barang di muka Anda. Nah, 6 jebakan yang kita harus sadari. 6 jebakan, next, cepat aja. Yang pertama berpuas diri. Merasa sukses merupakan perangkap dan ini lonely ini kita bisa alone with God atau loneliness. Sekarang udah 10 bulan nih fine-fine aja orang tapi udah mulai stres juga. Tuhan tuh ada gak ya sih? Nanti bisa bentar lagi tawar hati, bentar lagi ada orang bunuh diri. Jebakan. Lalu kompetensi itu apa? Keberhasilan dicapai sampai saat ini, itu merasa kita nih berkompeten. Kita seringkali memilih orang pelayanan karena kompeten. Padahal dia harus riset. Surrender yourself first, itu penting. Nah, jadi keberhasilan yang dicapai sampai ini tidak menjamin akan bertahan selamanya. Next. Terus yang ketiga, ini bukan dosa, kesalahan, mendelay. Menunda-nunda, kayak 5 gadis bodoh, menunda-nunda. Ketika saya waktu itu udah kuliah umum, saya ditanya oleh para mahasiswa, "Pak, jawab 1 pertanyaan saja singkat. What you wish today?" What I wish? Mau gedung besar? Mau pelayanan hebat? Menjangkau 1 juta orang? Kata saya ingin muda sedikit. Karena saya banyak mendelay. Don't delay. Lalu blame trap. Mencari kesalahan orang lain. Tidak pernah mengevaluasi diri. Jadi karena Lucy. Blamer nanti ujung-ujungnya jadi haters. Pembenci. Next. Tidak berinovasi. Saya katakan, saya mengajar sekarang hamba-hamba Tuhan bahwa Yesus, Immanuel, gini-gini gak cukup gitu. Gimana pakai gadget? Gimana bikin live streaming? Gimana kalau berkhotbah di live? Ini ditonton orang semangat, kalau gak ada yang nonton gimana? Gimana caranya? Saya di gereja-gereja cabang saya gitu. Ayo lakukan, berinovasi. Terus, Lone Ranger is dead, don't be alone. Ini bahaya, karena tidak mau berkolaborasi dan memiliki sifat pemancing bukan penjala. Mancing sendiri, mancing itu enggak maksimal kalau mancing. Penjala, kita langsung bisa menjala ikan sebanyak-banyaknya. Nah terus, apa yang Tuhan ingatkan dalam hari-hari ini? Yang pertama, next, back, go back now. Go back kemana? Next, first love.
Yang pertama, first love. Yaitu kasih yang mula-mula. Ternyata kasih yang mula-mula tuh gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Karena apa? Menyerahkan semua hak. Kudunya gue terkenal, kenapa jadi dia yang terkenal? Kudunya ini hak buat aku, kenapa? Nah itu kayak kata Yesus, dia tidak memakai hak. Lahir aja nggak pakai hak, enggak sampai ada di rumah sakit bunda dan anak, ibu dan anak, enggak. Dia di kandang. Enggak ada di sini yang lahir di kandang. Yesus lahir di kandang. Hotel juga menolak. Dia matinya juga, aduh, lebih seram dari yang mati COVID. Digantung. Nah, kenapa? Karena dia punya love. Terus, karena dia mengasihi kita. Next, original plan. Back to original plan. Memuridkan. Yaitu memuridkan bangsa. Bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Tapi ada fase yang harus kita lakukan. Memuridkan bangsa. Jadi memuridkan bangsa kita harus sejarahnya, kita tahu mitosnya, kita harus tahu kepercayaannya, beliefnya yang dibangun, kearifan budaya lokalnya. Terus bagaimana kita minta dari Tuhan redemptive gift. Apa redemptive gift? Penebusan. Karunia penebusan. Karunia penebusan itu gimana? Jadi misalkan contoh kita ngadopsi anak gelandangan satu di luar, kita adopsi ke rumah. Astaga, namanya anak gelandangan, makan juga gimana, diaturnya gimana gitu. Sampai boroknya di mana nih, boroknya kenapa nih, boroknya kenapa? Siapa tahu memang juga dia ada TBC tulangkah, ada apakah, ada apa. Waduh, itu saya kan banyak adopsi anak-anak tuh kayak begitu tuh. Jadi spirit of adoption tuh nggak mudah. Kita harus telusuri, ada redemptive gift-nya, restitusinya. Gimana? Karena selama ini dia menggelandang. Nah kita nih dulu gelandangan rohani. Tapi kita adopted, diadopsi menjadi anak raja. Amin. Sehingga tidak ada ketakutan. Roma 8:15. Tidak ada ketakutan. Kalau kita ketakutan berarti kita diikat oleh roh perbudakan namanya. Udah takut ini lagi, takut ini lagi. Ya kita ngomong lagi ke teman-teman, jadilah korporat ketakutannya. Itu namanya gelombang fear. Konspirasi itu banyakkan di orang Kristen justru. Di Facebook orang mati ayo mukanya di ini. Padahal itu kalau Facebook tuh punya etika loh, orang mati juga nggak boleh. Under 18 tuh nggak boleh. Itu saya masih ingat law-nya ketika Facebook dikeluarkan. Orang mati dia punya hak untuk menolak kalau dibangun lagi tuh. Kok muka gue dimasukin? Nah loh. Apakah orang demen ngelihat orang mati? Gitu. Sorry bukan menyindir, menyinggung dikit. Dan ini kita anggap kebudayaan baru. Nah yang ketiga, Tuhan gak begitu aja memuridkan bangsa, memberikan tugas yang begitu maha berat. Enggak, karena Tuhan kirim Parakletos, seorang penolong yang lain. Ini yang luar biasa, gak ada agama lain kayak begini. Agama lain ngajarin tapi gak mengequip, gak memperlengkapi, gak memberikan solusi. Tetapi yang ketiga itu adalah kingdom authority. The kingdom authority. Yaitu kerajaannya itu tidak pernah tergoncangkan. Jadi kita sebesar apapun ke depan, Goliat model apa, Goliat ekonomikah, Goliat apakah, Goliat punya strategi perang. Tapi satu perkara, Goliat tidak pernah belajar strategi Tuhan. Kita seperti Daud mungkin kecil, tapi dia hanya dengan satu batu licin yang pertama, Goliat tumbang. Seberapa Goliat Anda tahun ini akan nyingkir semua. Dan Anda akan muncul jadi generasi yang luar biasa. Generasi pemenang, generasi yang memenangkan bangsa ini. Generasi yang memenangkan bangsa-bangsa. Aku melihat ada jubah-jubah sedang turun, khususnya anak-anak muda. Get up, ini waktunya engkau untuk bangkit. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Urabashanda baralamasikida baralabashan. Firman Tuhan katakan dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saya ingin saudara aktif 1 menit 2 menit saja.
Anda mulai berdoa dengan mulut perkataanmu, roh keperkasaan ada di dalam dirimu, roh pemenang ada dalam dirimu, otoritas kerajaan ada di dalam dirimu. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga, apa yang kau ucapkan pagi ini akan jadi. Mulai ucapkan. Urapa seket. Oh, rapa seket. Kami minta jubah apostolik yang baru turun di tempat ini, turun di rumah-rumah. Tahu nggak? Apapun profesi Anda, pedagang, pekerja, guru atau apapun, level up today. Hari ini Tuhan akan angkat engkau pada standar yang Tuhan mau. Kenapa? Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa dia ngomong sama dirinya? Karena jujur daging kita lemah. Apapun masalah Anda, apapun sebesar apa Goliat Anda mungkin berhutang banyak sekalipun, Goliat Anda akan diruntuhkan saat ini. Karena Tuhan akan berikan hikmat. Anda angkat tanganmu seperti Daud mengangkat tangan. Bless the Lord of my soul. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena tanganku, my hand is the hand of God. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Terima kasih Bapak. Dan biar di tahun yang baru ini Tuhan, satu shifting yang baru, sebuah zaman yang baru, cara baru, sesuatu yang baru yang dari Tuhan diberikan di tengah-tengah kami. Tuhan, biar cara kami melayani, cara kami menjangkau jiwa, cara kami bekerja melayani, semua diperbarui oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, sama yang percaya sama-sama katakan amin.